Bismillahirrahmanirrahim. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling banyak mendermakan hartanya untuk perjuanganku dan yang paling setia bersahabat denganku adalah Abu Bakar. Andai saja aku diperkenankan mengangkat seorang kekasih, niscaya aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai khalilku. Akan tetapi persaudaraan dalam Islam dan kecintaannya itu lebih baik. Tidaklah ada yang tersisa di masjid selain pintu Abu Bakar. Amir Ismail tidak menyukai Abu Bakar dan Umar. Bahkan ia secara terang-terangan memperlihatkan itu. Karena dominasi kekuasaannya, suatu malam ia bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar berdiri di sisi kanan dan kirinya. Sedangkan sahabat yang lain di depan dan sekitarnya. Di dalam mimpinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ismail, apa yang kamu inginkan dari sahabat-sahabatku?" Mendengar suara lantang dan wibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia terbangun dan ketakutan. Semenjak itu badannya panas, bahkan itu berlangsung selama 7 tahun. Semakin hari tubuhnya semakin kurus. Suatu hari saudaranya yang bernama Nasr masuk mendatanginya. Hanya berdua ia berkata, "Saudaraku, sakit yang engkau derita ini sudah sungguh sangat lama. Jika engkau menyukai seorang wanita sebagaimana kebiasaan para raja, beritahu aku akan berusaha mendapatkannya untukmu." Ismail berkata, "Tidak, bukan itu. Semua ini karena wibawa dan suara lantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku ketika beliau bersabda, 'Apa yang kamu inginkan dari sahabat-sahabatku?' Kemudian aku terbangun ketakutan, tiba-tiba tubuhku menjadi panas." Saudaranya berkata, "Kau telah tunjukkan jalan keluar kepadaku, wahai saudaraku. Ini perkara mudah. Bertobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, keluarkan kebencian terhadap sahabat-sahabat beliau dari hatimu. Lalu gantilah tempatnya dengan kecintaan. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat penyakitmu berkat mereka." Seketika itu juga Ismail bertaubat, meminta maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai sahabat-sahabat beliau. Belum genap seminggu berjalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkannya. Demikianlah bukti kebenaran riwayat yang menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Seluruh manusia berdiri mengantri untuk dihisap di hari kiamat." Rasulullah bersabda, "Ya, kecuali Abu Bakar." Kepadanya dikatakan, "Jika engkau mau, duduklah, lalu berikanlah syafaat kepada umat manusia, atau jika engkau mau, masuklah ke dalam surga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di hari kiamat, manakala penghuni surga sudah menetap di surga dan penghuni neraka sudah menetap di neraka, akan datang kepada para penghuni neraka bau yang tidak sedap.
itu menambah berat siksa mereka 70 kali lipat. Mereka bertanya-tanya, "Bau apa ini?" Malaikat berkata kepada mereka, "Ini adalah bau orang-orang yang membenci Abu Bakar dan Umar." Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umat sebelum kalian adalah muhadis. Jika di umatku, itu adalah Umar." Dalam riwayat Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kebenaran telah diletakkan pada lisan Umar." Saat Umar bin Khattab meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib masuk dan duduk di dekat kepalanya. Ia menangis dan berkata, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, denganmu Allah telah memenangkan agama ini. Denganmu Allah telah menguatkan umat Islam. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang ingin berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi dirimu. Wahai Umar, hidup atau mati." Ibnu Mas'ud berkata, Hasan dan Husain masuk bertemu Umar yang sedang sibuk. Mereka pun duduk di hadapannya. Setelah mengangkat kepala dan melihat mereka berdua, Umar lantas menciumi mereka dan meletakkan 2000 dinar. Ia berkata, "Biar kalian memaafkanku. Aku tidak melihat kalian berdua masuk." Mereka kemudian pergi menemui bapaknya, tak lupa mengucapkan terima kasih atas perlakuan Umar. Ali bin Abu Thalib berkata, "Aku mengetahui tentang Umar sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Umar itu adalah cahaya Islam di dunia dan lentera penghuni surga." Mendengar hal itu dari sang ayah, Hasan dan Husain berkata, "Kami tidak akan membawa hadiah untuk Amirul Mukminin yang lebih baik dari berita gembira ini dari kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Mereka pun kembali menjumpai Umar. Setelah mereka masuk, Umar bangkit dan berkata, "Selamat datang. Belum 1 jam aku melihat kalian berdua. Apa ada keperluan?" Mereka pun menceritakan informasi tersebut, termasuk yang terjadi di antara mereka dengan sang ayah. Umar berkata kepada putranya, "Wahai Abdullah, bawakanlah tinta, tulislah, Bismillahirrahmanirrahim, telah menceritakan kepadaku 2 sayyid muda yang merupakan pemuda surga dari ayah mereka, dari kakek mereka yang bergelar Al-Mustafa, bahwa beliau bersabda, Umar adalah cahaya Islam di dunia dan lentera bagi penghuni surga." Selanjutnya Umar berkata kepada putranya, "Anakku, simpan tulisan ini. Jika aku sudah meninggal nanti, letakkan ini di kafanku di bagian dadaku. Biarlah aku menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa kesaksian ini." Abdullah lantas mengambil dan membawanya. Ketika Umar meninggal dunia, Abdullah meletakkan tulisan itu di kafannya, kemudian ikut dikemumikan bersamanya.
Keesokan harinya, mereka mendapati tulisan di atas kuburan Umar. Benar kata Hasan dan Husain, benar kata ayah mereka, dan benar sabda kakek mereka, yaitu bahwa Umar adalah cahaya Islam di dunia dan lentera bagi penghuni surga. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbaring di rumahnya, kedua paha atau kakinya tersingkap. Setelah itu, Abu Bakar meminta izin masuk. Beliau pun mengizinkan. Namun beliau masih dengan posisi seperti itu. Abu Bakar bercengkerama. Selanjutnya, Umar meminta izin masuk. Beliau pun mengizinkan. Namun, beliau masih dengan posisi seperti itu. Umar kemudian bercengkerama. Setelah itu, Utsman meminta izin masuk. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk dan memperbaiki posisi pakaiannya. Setelah Utsman keluar, Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, ketika Abu Bakar masuk, engkau seolah tidak bereaksi dan tidak peduli. Begitu pula ketika Umar masuk. Namun, ketika Utsman yang masuk, engkau lantas duduk dan memperbaiki posisi pakaianmu." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah aku merasa malu kepada sosok yang malaikat saja malu kepadanya?" Muhammad bin Abu Harmalah berkata, "Menurutku itu tidak terjadi dalam satu hari." Abdullah bin Salam berkata, "Aku datang untuk menyelamatkan Utsman ketika disandra di rumahnya. Aku pun masuk menemuinya. Ia berkata, 'Selamat datang saudaraku. Tadi malam aku bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sebuah pintu. Beliau menunjuk pintu di rumahku sembari bersabda, 'Wahai Utsman, apakah mereka datang kepadamu?' Ku jawab, 'Ya.' Beliau bertanya kembali, 'Apakah mereka membiarkanmu haus?' Ku jawab, 'Ya.' Beliau kemudian mengulurkan ember berisi air. Aku pun minum hingga puas. Namun aku sama sekali tidak merasa dingin. Beliau bersabda, 'Jika mau, engkau boleh makan bersama mereka. Tetapi jika mau, engkau juga boleh makan bersama kami.' Aku kemudian memilih makan bersama beliau. Pada hari itulah Utsman dibunuh sebagai syahid dalam keadaan berpuasa. Rasulullah juga bersabda, 'Sebuah kilat berkilau di surga menerangi malaikat. Penghuni surga bertanya-tanya, apa ini?' 'Ini bukanlah tempat kilat,' dikatakan kepada mereka. 'Ini adalah cahaya Utsman yang sedang mengenakan sandal karena ingin berpindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain.'" Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ad bin Abu Waqqas berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abu Thalib, "Engkau bagiku taubannya Harun bagi Musa, namun tidak ada lagi nabi sesudahku." Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah, beliau meminta ditemani Abu Bakar. Di sisi lain, beliau juga perintahkan Ali untuk tidur di kasurnya. Ketika Ali merebahkan tubuhnya di atas kasur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Jibril dan Mikail alaihi ma'al-salam, "Aku jadikan kalian berdua saling mencintai satu sama lain.
Kujadikan Umar salah seorang di antara kalian berdua lebih panjang dari yang lain. Jadi, siapa di antara kalian yang lebih mementingkan sahabatnya supaya lebih panjang umurnya? Namun masing-masing dari mereka berdua lebih mementingkan dirinya sendiri untuk dikaruniai umur lebih panjang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada mereka, "Tidakkah kalian ingin seperti Ali bin Abu Thalib? Aku telah mempersaudarakan dia dengan Muhammad. Lantas dia lebih mementingkan Muhammad daripada hidupnya. Dia lebih memilih tidur di atas kasurnya ketika orang-orang kafir bermaksud membunuhnya. Sekarang turunlah kalian berdua ke bumi. Jagalah Ali dari musuh-musuhnya. Layanilah dia." Maka malaikat Jibril di sisi kepala Ali, sedangkan Mikail di dekat kedua kakinya. Mereka berkata, "Kau memang tidak ada tandingannya, wahai Ali. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya telah membanggakanmu." Dari kisah inspiratif pembangun jiwa, As-Samarkandi.